Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Cakrawala Bumi. Nah, pada kesempatan kali ini, sesuai janji saya kemarin, saya akan memberikan sebuah tutorial singkat bagaimana sih cara untuk melakukan georeferencing part 2 atau cara yang kedua. Untuk cara yang kedua ini, kita tidak membutuhkan batas kabupaten. Kita akan menggunakan data dari peta batas administrasi yang kemarin sudah kita download dalam bentuk gambar. Nah, itu yang akan kita olah menjadi sebuah data XHP. Oke, langsung saja ke video. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ya. Nah, untuk tahapan kali ini kurang lebih sama, masih menggunakan bahan kemarin saya sudah sediakan di deskripsi video sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum sempat melihat atau menonton dari video sebelumnya bisa ditonton terlebih dahulu. Nah, untuk alat yang saya gunakan masih sama, yaitu saya menggunakan software ArcGIS 10.8. Nah, oke. Nah, untuk langkah pertama adalah kita pastikan terlebih dahulu bahwa layer yang akan kita gunakan untuk mulai bekerja kita sudah mempunyai koordinat sistem yang sesuai. Dengan cara klik kanan, kita klik Properties, kemudian kita pastikan sudah WGS 1984 UTM Zone 49S. Oke. Nah, kemudian kita apply. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah kita tambahkan file gambar yang sudah kita unduh di dalam bahan yang kemarin saya set. Jadi ini untuk yang batas Kabupaten Pemalang PNG ya. Oke, kemudian kita add. Kemudian oke saja. Nah, oke, jadi kan terlihat. Nah, oke, sebelum kita mulai, jadi pada tahapan kali ini, pada langkah yang kedua ini, kita akan memanfaatkan informasi yang ada di dalam peta, yaitu terutama informasi mengenai adanya grid koordinat sistem. Di sini ada bujur dan lintang ya, ada 109. Kalau kita lihat di peta, di Kabupaten Pemalang itu dari 109 10 menit sampai 109 40 menit. Dan untuk lintangnya itu dari 6 derajat 40 sampai 6 derajat sampai 7 derajat 20 kurang lebih. Nah, itu yang akan kita gunakan untuk memberikan informasi spasial ke dalam peta. Oke. Nah, untuk berikutnya adalah kita akan menggunakan toolbar yang sama, yaitu menggunakan tools yang bernama georeferencing. Dengan cara, kalau misalkan di teman-teman tidak muncul di bagian ArcGIS, bisa klik kanan, kemudian kita pilih georeferencing. Oke, maka akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita pastikan file yang akan file atau layer yang akan kita referensi adalah sesuai dengan nama layer yang kita tampilkan, yaitu di sini Kabupaten Pemalang.png. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita tentukan titik-titik persimpangan antara garis bujur dan garis lintang, di mana garis tersebut kita harus memilih 4 titik minimal, 4 titik persimpangan dan menyebar sehingga peta yang dihasilkan ada hasilnya lebih bagus. Nah, untuk pertama langsung kita mulai. Pertama kita klik dulu Add Control Point. Oke, sudah, klik kiri. Nah, untuk titik pertama kita lihat sini ada titik persimpangan antara 109 derajat 10 menit dengan 6 derajat 50 menit. Nah, kita akan memilih titik ini sebagai titik pertama. Caranya kita zoom sampai seluruh pixelnya terlihat seperti ini. Kemudian kita klik kiri, klik kanan. Nah, karena tadi bentuknya adalah garis bujur dan garis lintang, maka kita akan menggunakan input DMS of longitude dan latitude. Kemudian kita klik ini. Nah, kemudian kita masukkan longitude-nya tadi berapa? 109, 10 menit, 0, kemudian is ya, karena E tadi. Kemudian untuk latitude-nya adalah 6 derajat 50 menit. Kemudian ini juga 0 second, kemudian kita pilih south karena berada di sisi selatan atau di bawah garis khatulistiwa. Kemudian kita klik. Nah, kalau hasilnya hilang, kita bisa tampilkan kembali dengan klik kanan, zoom to layar. Oke. Maka titik pertama sudah berhasil dimasukkan.
Kemudian kita tambahkan titik kedua agar mempunyai titik yang menyebar secara representatif, maka kita akan coba pilih di pojok kanan atas. Nah, kebetulan ada titik persimpangan persis di garis grid sistemnya di sini. Ya, saya kurang lebih kita ambil, klik kiri, kemudian klik kanan, input DMS dan longitude latitude. Terlihat jelas untuk longitude-nya 109, 40, kemudian 0 second untuk di east sesuai. Kemudian untuk latitude-nya adalah 6 derajat, 50, kemudian ini 0 second. Kemudian kita pilih yang south karena berada di bawah garis khatulistiwa. Kita klik OK. Oke. Maka kita zoom ke layar lagi. Maka kita sudah mendapatkan 2 titik. Berikutnya untuk titik ketiga, kita pilih di pojok kiri bawah yang ada informasinya ya, terutama. Nah, di sini terlihat ada satu titik persimpangan antara 109 derajat 40 menit dengan 7 derajat 10 menit. Kita klik kiri, di zoom terlebih dahulu bisa sampai pertemuan. Klik kiri, input DMS longitude dan latitude. Kita masukkan titiknya 109, 40. Ini kemudian 0. Kemudian ini adalah 7 derajat 10. Titiknya ini juga 0, kita pilih yang south. Kemudian kita klik OK. Oke. Maka titik ketiga sudah berhasil kita masukkan. Kemudian kita zoom to layar lagi. Nah, untuk titik keempat kita akan gunakan di kebetulan ada satu titik, yaitu titik pertemuan antara 109, 10 menit bujur timur dengan 7 derajat 10 menit lintang selatan. Kemudian ini kita klik kiri, input DMS, klik kanan, kemudian input DMS longitude. Kita masukkan 109, 10, 0, kemudian east, kemudian latitude-nya 7 derajat, 10 kembali, ini 0 juga, kemudian kita pilih yes, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita zoom dulu ya. Nah, pada tahap kali ini kita sudah berhasil memasukkan 4 titik control point yang kita peroleh dari informasi peta, yaitu berupa informasi grid koordinat sistem yang berada di peta. Nah, langkah berikutnya sama seperti video sebelumnya, kita akan ekspor dari hasil ini menjadi file TIFF sehingga file tersebut mempunyai informasi spasial yang kita butuhkan untuk melakukan proses digitasi ke depannya. Dengan cara klik georeferencing, kemudian kita pilih rectify. Nah, untuk nama bisa disesuaikan, misalkan di sini sini misalkan kita di sini nama batas kecamatan TIFF. Ya, kemudian kita ini biarkan TIFF. Untuk simpannya sesuaikan folder mau simpan di mana waktunya, kemudian kita save. Kemudian kita coba panggil datanya ya, dengan cara klik add data. Nah, tadi kan batas kecamatan TIFF ya. Nah, jadi kita sudah mendapatkan satu peta dengan ekstensi TIFF, di mana ekstensi tersebut mempunyai informasi spasial sehingga kita bisa lakukan proses untuk analisis spasial. Nah, langkah berikutnya adalah karena dalam hal ini kita belum mempunyai peta batas luar dan peta batas kecamatannya, maka kita bisa lakukan untuk digitasi di awal dengan cara klik katalog sebelah kanan kalau di jendela Windows saya, atau misalkan jika di teman-teman tidak muncul bisa klik tombol berwarna toolbar berwarna kuning dengan nama katalog seperti ini. Nah, kemudian kita pilih folder di mana kita melakukan analisis, kemudian kita klik kanan, kita pilih new, kita pilih save file. Nah, kita beri nama misalkan batas administrasi Malang. Oke. Nah, karena data feature yang kita punya bentuknya akan menjadi sebuah poligon, kita pilih poligon. Kemudian, nah, jangan lupa untuk memberikan spatial reference-nya. Kita klik edit.
kita pilih projected sesuai dengan layer yang kita pilih diatur sebelumnya di awal. Kita pilih WS 1984. Kita pilih shorten hemisphere karena berada di bawah garis khatulistiwa. Kemudian kita pilih angkanya itu 49S. Nah, untuk kode ini menyesuaikan dengan kode UTM ya. Teman-teman bisa cek di Google. Dan kita klik OK. Kemudian klik OK. Nah, maka pada tahap sini kita sudah membuat project baru untuk membuat batas luar dari Kabupaten Pemalang. Kemudian kita klik editor, kita pilih start editing. Ya, maka otomatis data ini yang akan kita mulai edit. Untuk memunculkan toolbar editnya sama seperti kemarin, kita klik editor, kemudian kita pilih editing windows, kita pilih creator features, maka akan muncul sebelah kanan, kita klik, nah kita pilih polygon. Nah pada tahap ini kita bisa mulai melakukan proses digitasi. Nah proses ini kita lakukan, saya sarankan untuk menyelesaikan batas luar dari kabupaten terlebih dahulu, baru nanti proses batas dalam dari kabupaten, itu batas antar kecamatan. Namun ini saya coba beberapa contoh dulu, beberapa bagian, tidak sampai saya karena waktu saya akan cukup memakan waktu ya, durasi juga untuk videonya. Seperti ini saya coba buat kasar, namun lebih bagusnya bisa dilakukan dengan cara yang lebih detail. Oke. Nah, setelah melakukan proses digitasi, jangan lupa untuk klik stop editing. Nah, maka akan kita dapatkan peta batas luar ya, tadi yang sudah saya coba buat. Nah, untuk berikutnya, untuk peta data dalam, kita akan melakukan proses yang sama sebagaimana untuk yang kemarin dengan cara yang pertama. Nah, dengan cara klik editor juga, start editing, kemudian hasil dari yang tadi batas luar kita continue, kemudian kita klik saja di sini, maka akan muncul. Nah, maka akan berwarna biru menandakan bahwasanya layar itu aktif. Nah, untuk memberikan batas, untuk membagi batas-batas kecamatan, kita akan menggunakan tools cut polygon tools. Nah, di sini kita tinggal melakukan digitasi dari bagian luar seperti ini. Lakukan secara detail, kalau perlu bisa sampai di zoom untuk skala tertentu ya, semakin bagus karena kami akan memakan sedikit waktu lebih lama. Seperti ini kita menunjukkan sebagai contoh. Oke. Pastikan digitasi memberikan batas sesuai kecamatan yang ada. Nanti teman-teman bisa melakukan sampai selesai untuk exercise ya masing-masing. Nah, kalau sudah, kita akan sampai ke batas luar kembali, kemudian double klik. Oke, nah kurang lebih seperti itu untuk tutorial memberikan titik georeferencing pada batas administrasi jika kita tidak mempunyai batas kabupatennya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video dari saya kali ini. Nantikan konten-konten GIS maupun konten-konten pemetaan pada channel saya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.